Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini kami hadirkan sektor multi-finance. Berikut analisa Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pak Suwandi, bagaimana review industri multi-finance di tahun 2024? Di 2024 tentu dengan pencapaian di 2023 kita mengawali awal tahun 2024 ya. Di Januari yang lalu kita berharap industri bisa tumbuh di antara 10-12%. Nah, mengingat pertumbuhan kita di 2023 itu kan mencapai angka 15% ya. Namun demikian, kita sepertinya mengalami kesulitan untuk tumbuh sekitar 10-12%, bahkan sampai di akhir Oktober kita sudah di kisaran sekitar 8,9%-an saja. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya adalah satu dan lain hal, misalnya masuk dengan penuh optimisme, tapi kita tidak menyadari bahwa kita berpikir hanya menunggu sesaat adanya pemilu di tahun 2024 Februari, kita bisa segera melanjutkan pertumbuhan daripada pembiayaan. Namun demikian, kita ketahui ternyata apa yang terjadi dimulai dengan kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Terus apa yang terjadi dengan kenaikan harga beras ini membuat perlambatan daya beli juga kan. Nah, kita akhirnya berpikir mungkin ini sementara kali ya, kenaikan dengan harga beras bisa teratasi, namun cukup panjang dan ternyata daya beli menurun sampai dengan saat ini dan membuat pertumbuhan kita terhambat. Nah, kita berusaha secara industri para pelaku dengan memanfaatkan pembiayaan dana tunai atau refinancing. Nah, dengan pembiayaan dana tunai dan refinancing ini yang bisa menopang kita untuk tetap tumbuh. Namun pertumbuhan ini rupanya tidak bisa langsung cepat untuk apa yang kita harapkan sekitar 10-12% ini. Nah, itulah penyebabnya Mas Tribudi. Nah, berapa besar pertumbuhannya di 2024? Mungkin akan bisa ditutup antara 8-9% kali ya. Sedikit di bawah dari proyeksi kita yang sekitar 10% minimal itu. Lalu bagaimana dengan prediksi 2025 di tengah pengenaan PPN 12% dan pajak opsen yang akan diterapkan oleh pemerintah? Ya, kita juga cukup dikejutkan dengan adanya berita di akhir November terkait dengan pajak opsen ya. Opsen kendaraan bermotor, yaitu akan ada naiknya pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah di luar Jakarta, Mas Budi. Nah, di luar Jakarta. Pajak opsen ini sepertinya akan membuat penjualan kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 malah counterproductive, yaitu diproyeksikan akan turun ya. Gaikindo memproyeksikan kalau apabila pajak opsen ini diterapkan dapat menyebabkan penjualan mobil roda 4 di tahun depan kisaran sekitar 600.000 unit saja atau maksimal 700.000 unit. Bahkan di bawah dari apa yang dicapai di tahun 2024 yang diperkirakan sekitar 850.000 unit. Nah, motor pun demikian ya, sedang dilakukan perhitungan kembali, dikaji oleh IC dan jika kedua daripada penopang industri kita yaitu pembiayaan motor dan mobil, manakala nanti mobil dan motor barunya akan terjadi penurunan, ini juga berdampak untuk mobil-mobil bekas. Biasanya kan kalau orang beli mobil baru, dia menjual mobil yang dipakai itu menjadi mobil bekas yang dapat dibiayai. Nah, ini kita belum menghitung ulang atau mengkalkulasi karena kita juga paham bahwa Gaikindo maupun IC sedang melakukan diskusi dengan pemerintah. Alhasil kita juga melihat bahwa kemarin ada berita bahwa untuk mobil kendaraan hybrid akan ada insentif kan ya. Insentif sebesar pengurangan pajaknya sekitar 3% dari yang ada sekarang. Nah, semoga upaya-upaya yang dilakukan di Gaikindo maupun oleh IC dapat membuahkan hasil dan kita masih menunggu dari Gaikindo maupun IC. Kalau tidak, tentu secara ekosistem kami pun akan berdampak gitu ya. Tadinya kita memproyeksikan tahun depan kita bisa tumbuh kisaran antara masih 8-10% ya. Tapi karena pajak opsen ini saya belum mengkalkulasi kembali gitu. Berarti opsen tidak diberlakukan di Jakarta, Pak? Jadi gini, pajak kendaraan bermotor itu kan menjadi pendapatan di spenda masing-masing, daerah masing-masing. Nah, kebetulan
kebetulan wilayah Jakarta tidak berkeinginan yang sepengetahuan kami tidak berkeinginan untuk menambah pajak kendaraan bermotornya atau pajak obsen ini, dan masih ditetapkan ya naik tapi naik yang biasa lah ya setiap tahunnya. Nah, tapi kalau untuk daerah di luar Jakarta yang saya dengar itu memang sudah ada kenaikan dan masing-masing wilayah berbeda-beda gitu. Pajak obsen ini kan dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Memang undang-undangnya udah ada, dan ini sebenarnya sudah ada sejak 2022 dan baru diterapkan Januari 2025. Nah, siapa yang tentunya menjadi pengampunya adalah Kementerian Dalam Negeri, karena daerah kan, pendapatan daerah. Kemudian apa strategi yang direncanakan dalam menghadapi 2025 ini, Pak? Ya, kita harus terus memanfaatkan database kita yang ada. Ya, tentu pembiayaan dana tunai atau refinancing menjadi satu produk yang akan menjadi penopang pertumbuhan kita. Itu udah pasti. Apa saran industri multifinance untuk pemerintah? Ya, kalau dari kita sih hanya kembali lagi ya, kita bersyukur bahwa pemerintah sendiri juga kan sudah mendengar dari Gaikindo. Kita lihat kalau tidak kan tidak ada keluar jawaban terkait dengan adanya stimulus yang diberikan, pengurangan daripada pajak untuk khususnya kendaraan yang hybrid. Kalau listrik kan memang terus akan berlanjut. Kita paham tentu pemerintah menginginkan bahwa proyeknya strategis nasionalnya adalah bagaimana kita menuju ke sustainable financing atau green financing. Tentu yang kita inginkan adalah bagaimana menjaga stabilitas penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 ini agar tetap bisa tumbuh di tahun mendatang. Mungkin perlu dilihat kembali gitu ya, berapa persenkah kenaikan pajak obsen ini yang dapat diserap oleh masyarakat atau pembeli gitu nanti ke depannya, Mas Tribudi. Kalau enggak tentu akan menjadi counterproductive. Kenapa counterproductive-nya adalah pasti kan semua masyarakat juga akan kaget ya, terutama di luar wilayah Jakarta. Naiknya tinggi amat ya. Nanti kalau 1, 2, 3 bulan saja dia menunggu, itu kan akan menyebabkan pengurangan penjualan kendaraan roda 4, roda 2 baru itu sendiri. Dan itu yang akhirnya yang mungkin diproyeksikan oleh Gaikindo, diprediksi sekitar 600-700 ribu. Manakala ini nanti diterapkan. Diterapkan dengan apa yang sudah diumumkan ya, menjelang akhir November 2024, baru lalu saja. Demikian prediksi bisnis 2025 sektor multifinance. Analisa Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Saya Tribudi Utama. Prediksi bisnis 2025.